Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Entertain, pesannya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Seperti biasanya, saya kembali ke kalian semua, tentunya dengan sekurang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini, saya akan mereview film yang berjudul A Quiet Place in the Front Place, di mana film ini menceritakan kengerian atau sisi gelap dari Perang Dunia Pertama. Langsung saja kita mulai spoiler film kita pada kali ini. Film diawali dengan menunjukkan suasana hutan yang terlihat sepi dan sunyi. Terlihat keluarga rubah yang hampir mati dan berlumuran darah. Tiba-tiba scene berpindah ke medan pertempuran. Terlihat banyak mayat tentara yang berguguran. Terlihat juga tentara Jerman yang sedang baku tembak dengan tentara sekutu. Seorang prajurit memanggil Hendrik yang terlihat ketakutan dan mintanya untuk segera naik dan pergi dari sana. Parit, temannya Hans yang baru naik tangga tiba-tiba tertembak di kepalanya dan mati. Hendrik lalu bergegas naik dan berlari. Di sana mereka terlihat saling baku tembak dan bom yang meletus di mana-mana. Diperlihatkan mayat tentara Jerman ini yang akan segera dikubur. Baju yang berlumuran darah lantas dibawa untuk dicuci serta dijahit agar bisa digunakan kembali. Scene berpindah ke Jerman. Saat musim semi tahun 1917, terlihat 4 orang pelajar yang belum cukup umur, yaitu Paul beserta teman-temannya. Mereka memalsukan tanda tangan orang tuanya dan bergegas untuk pergi dan mendaftarkan diri mereka menjadi prajurit Jerman. Para pemuda tersebut terlihat sangat bersemangat untuk segera menjadi pasukan Jerman yang akan ditempatkan di garda terdepan. Paul dan teman-temannya lantas terlihat berbaris untuk mengambil seragam mereka. Paul mendapati tulisan di kerah bajunya, bukan namanya, lantas mengembalikan nama tersebut. Tertulis nama tentara yang ada di awal film yang mati tertembak tadi. Kemudian mereka semuanya mulai mengenakan seragam mereka. Paul beserta teman-temannya terlihat sangat senang menjalani pelatihan. Mereka mengira ini akan menjadi ajang perang-perangan. Setelah itu, mereka mulai diterjunkan ke medan perang. Mereka pergi ke garis depan di front barat yang terlihat di Prancis Utara. Paul dan teman-temannya bergabung dalam resimen infanteri cadangan ke-78. Semuanya terlihat masih bisa tersenyum dan bergurau. Kemudian saat menuju front barat, ketika baru tiba di front barat, Paul dan para prajurit lainnya dikejutkan dengan penyerangan dari sekutu. Di sana mereka disuruh berjalan kaki sampai ke bunker-bunker pertahanan di garis depan, tempat di mana mereka akan bertugas. Awalnya mereka yang ceria terlihat mulai panik dan ketakutan sambil berjalan menuju ke garis depan. Akhirnya mereka tiba di parit-parit bunker. Tentara Jerman di garis depan sudah disuguhi baku tembak dan ledakan bom di mana-mana. Di sini mereka benar-benar panik dan mereka disuruh menguras air parit bunker dengan menggunakan helm mereka. Karena hujan yang turun dan menggenang bunker pertahanan mereka, malam tiba dan suasana makin mencekam. Paul dan rekannya sedang berjaga. Paul yang melihat ada pergerakan lalu menembak. Tak lama dia ditembak balik dan Paul terjatuh. Untungnya tembakan itu hanya mengenai helmnya, bukan langsung kepalanya. Tak lama setelah itu, prajurit dan parit pertahanan mereka diserang oleh para tentara sekutu. Paul dan lain-lainnya panik. Lantas pemimpin mereka menyuruh mereka untuk masuk ke dalam bunker untuk berlindung. Mereka yang minim pelatihan terlihat ketakutan dan panik di dalam bunker. Saat berlindung di bunker, pemimpin mereka mencoba menenangkan para prajurit. Tiba-tiba, bunker mereka dibom dan membuat mereka berhamburan lari. Sebelum sempat keluar, mereka dibom dan terkubur oleh reruntuhan bunker. Keesokan paginya, mereka yang terkubur diselamatkan oleh prajurit yang lain. Terlihat Paul yang masih hidup dan kebingungan. Setelah itu dia diberi roti. Sebelum roti habis yang dimakan olehnya, dia disuruh untuk memungut kalung-kalung prajurit yang mati. Terlihat banyak prajurit baru yang berguguran karena Paul yang melihat teman-temannya mati. Ia lalu lantas menangis dengan wajah penuh lumpur dan terus memungut kalung-kalung rekannya. Scene kini berpindah ke markas komando tentara tertinggi pada tanggal 7 November tahun 1918. Terlihat petugas yang sedang mendata prajurit yang meninggal lewat kalung mereka. Seorang pemimpin Jerman yang ada di awal film memberikan orasi berjalan menuju sebuah ruangan untuk melapor ke pimpinannya, Marshal Karl lapangan, dan memberitahu kalau lebih dari 40.000 prajurit mereka tewas minggu ini. Dan tak lama kemudian, Marshal Karl tersebut memasuki sebuah ruangan rapat di wilayah pendudukan Perancis. Paul dan seniornya, Kat, sedang menunggu dan menumpang di sebuah truk yang kemudian mereka turun dan terlihat mereka menuju sebuah rumah. Mereka berhasil mencuri angsa lalu bergegas kabur dari sana karena ditembaki oleh pemilik rumah.
Paul, Kat, dan teman-temannya yang terlihat sangat bahagia bisa menikmati sup angsa yang sangat-sangat besar, dan mereka disebut pahlawan oleh teman-temannya. Di malam hari, Franz yang baru pulang dari desa sebelah mengatakan pada Paul kalau besok jam 6 pagi mereka harus mencari pasukan yang lain yang harusnya sudah tiba. Setelah itu, mereka bergantian mencium selembar kain yang dibawa Franz dan diberikan oleh seorang wanita. Keesokan paginya terlihat mobil pemimpin Jerman melintas di antara reruntuhan gedung-gedung, dan Paul beserta prajurit lainnya sedang berjalan di tengah hutan mencari rekan-rekan mereka yang belum tiba. Terlihat hutan yang hancur akibat pertempuran. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah rel kereta api dan lantas memasuki sebuah gedung kosong untuk mengecek. Saat Paul masuk di dalamnya, dia menemukan teman-temannya satu kompi yang dibantai dan mayat bergelimpangan di dalam ruangan. Di tengah malam yang sunyi, semua prajurit dibangunkan dan mereka disuruh bersiap-siap. Seluruh resimen diinstruksikan akan berangkat ke garis depan. Trek-trek yang mengangkut para prajurit terlihat berjalan lambat, dan Paul terlihat sangat murung sejak melihat teman-temannya dibantai di pagi hari tadi. Akhirnya, mereka pun tiba di parit-parit bunker di garis depan di waktu yang sama. Utusan dari Jerman yang akan melakukan perundingan perang pun tiba, dan dia menyampaikan pesan agar mereka menyepakati gencatan senjata atas nama kemanusiaan sesegera mungkin. Selama perundingan mereka berlangsung, Jerman meminta Prancis melakukan gencatan senjata di laut, darat, dan udara. Di sana pihak Prancis memberikan syarat 72 syarat, dan ia akan menunggu selama 72 jam juga, tanpa negosiasi dan tanpa bantahan, dan perang akan tetap berlanjut. Di sisi lain, Paul dan seluruh resimen garis depan yang tengah bersiap-siap di parit bunker tampak waspada dan tegang. Mereka menunggu instruksi untuk menyerang. Suasana sunyi membuat keadaan lebih mencekam. Setelah mendapatkan instruksi, mereka keluar dari parit-parit bunker dan naik ke atas. Mereka saling serang, baku tembak, dan bom meledak lagi-lagi di sana-sini. Banyak prajurit yang mati dan keadaan semakin menyeramkan dan mencekam. Paul dan resimen tentara Jerman berhasil menerobos parit-parit bunker musuh di sana. Mereka membunuh semua musuh. Tak lama terlihat tank musuh yang tiba-tiba datang membombardir semua tempat dan meluluh lantakkan semua prajurit-prajurit Jerman. Akhirnya Paul dan yang lainnya naik dan menyelamatkan diri dari parit-parit bunker itu. Mereka melakukan perlawanan. Prajurit Jerman yang masih tertinggal di parit bunker dibakar hidup-hidup oleh musuh. Di tempat lain, di dalam kereta, tempat pihak militer Jerman geram dengan musuh mereka yang melakukan persyaratan yang diberikan oleh Prancis. Mereka tidak menyukai dengan negosiasi ini, dan mereka akan segera melaporkan ke pemerintah Jerman di pusat. Di sana mereka terlihat pusing memikirkan syarat tersebut karena setiap jam nyawa prajurit mereka melayang kalau mereka tidak segera membuat keputusan. Di sisi lain, para tentara Jerman diserang habis-habisan lewat udara dan darat. Mereka lari kocar-kacir dan banyak prajurit mati. Paul yang terlihat berlari berusaha mempertahankan diri dari dan terpelosok ke parit-parit yang penuh dengan darah dan mayat. Paul shock dan tubuhnya gemetar di parit itu. Dia saling bunuh dengan tentara musuh di sana. Paul yang penuh dengan lumpur dan darah perlahan meninggalkan tempat itu ketika keadaan mulai sunyi. Paul akhirnya sampai di markas dan di sana terlihat banyak prajurit yang terluka dan sebagian lainnya bersuka cita. Dia bingung dan seorang prajurit mengatakan perang akan segera berakhir karena para jenderal sedang berunding dan mereka akan segera pulang. Paul bergegas pergi ke rumah sakit darurat. Di sana banyak prajurit yang terluka. Paul menemukan temannya Jaden yang masih hidup dan berteriak kalau dia tidak mau kakinya diamputasi. Paul memberikan semangat lantas Jaden memberikan kain milik Franz yang sudah mati. Paul menangis lalu diberi semangat oleh Jaden agar tetap kuat dan bersyukur karena masih hidup. Paul berjalan keluar lalu melihat Kat yang masih hidup juga dan mereka saling berpelukan. Di sana mereka saling berebut jatah makanan dan mereka membawakan makanan untuk Jaden. Jaden yang sedang memegang garpu lantas menusukkan lehernya hingga pendarahan dan akhirnya wafat di malam itu juga. Paul dan Kat berbincang sebelum tidur. Tampak sedih dan terlihat sesekali bom dan senjata berbunyi di ujung ufuk. Itu tandanya perang masih ada. Akhirnya pihak Jerman dan Prancis menandatangani gencatan senjata dan dalam 6 jam ke depan
Paul pada pukul 16 hari ke-11 pada bulan 11 perang akan berakhir di pagi harinya. Suasana yang sunyi membuat Kat dapat mendengar radio dari kejauhan yang mengumumkan informasi tentang perang yang akan berakhir di hari ini, tanggal 11 November pada pukul 11. Paul pun terbangun dan Kat bilang kepada Paul kalau para jenderal menyetujui gencatan senjata dan perang telah berakhir. Kat dan Paul yang bergembira lalu berjalan kaki menuju rumah pemilik angsa untuk mencuri lagi. Mereka menceritakan rencana-rencana mereka saat Natal sesudah perang berakhir. Sampai di sana, Kat berjaga di luar dan Paul yang masuk mencuri, tapi dia kepergok anak pemilik rumah itu. Akhirnya mereka lolos, tapi saat perjalanan pulang, Kat ditembak oleh anak pemilik angsa dan terluka parah. Paul mendengar itu lantas menolong dan menggendongnya sampai di markas, tapi ternyata Kat sudah meninggal. Akhirnya para prajurit dikumpulkan dan pemimpin mereka berpidato dan mengumumkan kalau perang telah berakhir dan mereka sebentar lagi akan pulang untuk bertemu dengan orang tua, istri dan anak mereka. Namun pemimpin mereka kini tidak menyetujui gencatan senjata yang sudah terjadi dan mereka lantas disuruh menyerang dengan seluruh sumber daya yang ada dan mengakhiri perang sebelum pukul 11. Para prajurit yang tadinya sudah sangat senang kembali murung karena akhirnya mereka harus kembali bertempur di akhir gencatan senjata yang sudah kurang 15 menit lagi. Mereka berbaris menuju parit-parit bunker musuh untuk merebut kembali daerah kekuasaan Jerman. Prajurit yang sedang bersantai dan bersiap untuk pergi terkejut akan serangan itu. Akhirnya mereka saling serang dan saling bunuh satu dengan yang lainnya. Keadaan terlihat sangat mencekam. Paul terkena tusukan di dadanya dan hampir membuatnya mati. Tapi karena jam menunjukkan pukul 11, akhirnya musuh membebaskannya dan meninggalkannya di bunker. Paul keluar dan melihat suasana yang sangat mencekam. Dia berjalan kebingungan melihat kenyataan perang yang sudah berakhir. Paul duduk dan terbujur kaku, lalu mati. Temannya yang melihat Paul akhirnya mengambil kain milik Franz, di mana di tangan Paul, serta kalung Paul dan bergegas pergi. Film pun selesai. Ending yang sangat menyedihkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.